Guyonan. Wah. Hari itu istana kembali gaduh oleh masalah yang tak biasa. Seorang pedagang kaya melaporkan bahwa serban hitam berharganya telah dicuri saat ia sedang sholat di masjid istana. Yang aneh, saat itu hanya 3 orang yang berada di masjid bersama sang pedagang. Seorang penjaga tua, seorang pelayan muda, dan yang terakhir seorang pengemis yang katanya buta. Namun ketiganya bersumpah tak tahu apa-apa. Sang raja pun mulai pusing. Bagaimana mungkin serban mahal bisa lenyap begitu saja tanpa jejak? Maka dipanggillah Abu Nawas, orang yang selalu bisa memecahkan perkara paling rumit sekalipun tanpa perlu mengangkat pedang. Abu Nawas akhirnya datang sambil mengunyah kurma dan duduk santai di tengah ruangan. Ia tak langsung bertanya, tak langsung menyelidiki. Ia hanya mengamati dan lalu meminta 3 orang itu dibawa di hadapannya. Dengan ekspresi serius yang biasanya hanya muncul kalau ia belum dibayar, Abu Nawas kali ini berdiri dan berkata, "Aku akan membuktikan siapa pencurinya, tapi tidak dengan interogasi, melainkan dengan teka-teki." Lantas ia meminta 3 buah kendi dari tanah liat yang kosong, lalu membisikkan sesuatu ke telinga seorang pelayan istana. Pelayan itu mengangguk dan pergi sebentar, lalu kembali membawa kendi-kendi itu dan meletakkannya di hadapan 3 tersangka itu. Setiap orang diminta membawa kendi masing-masing dan berjalan memutari halaman istana selama 10 menit sambil tak boleh menoleh ke belakang ataupun berbicara. Aneh. Iya, memang aneh. Tapi karena ini Abu Nawas, tak ada yang berani membantah. 10 menit pun berlalu, ketiganya kembali, masing-masing dengan kendi di tangan. Abu Nawas mendekati kendi milik penjaga, lalu mencium ujung lehernya. Ia lakukan hal yang sama ke kendi si pelayan muda, lalu yang terakhir ke kendi si pengemis buta. Ia mengangguk pelan dan tersenyum kecil. "Sudah cukup," katanya. "Aku sudah tahu siapa pencurinya." Semua orang bingung, tak ada yang melihat apapun terjadi. Kendi-kendi itu pun tampak biasa saja. Tapi tak lama kemudian, Abu Nawas meminta para penjaga untuk menangkap pelayan muda. Sang pelayan langsung pucat. Ketika kendi miliknya diperiksa, ada bekas wangi minyak gaharu, bau yang sama dengan serban mahal milik pedagang. Dan pelayan itu akhirnya mengaku ia telah menyembunyikan serban di balik baju dalamnya saat orang lain sedang sholat. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kau tahu kalau kendi itu bisa membongkar rahasianya?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. "Sebelum kendi itu dibawa, saya menyuruh pelayan mengolesi bagian dalamnya dengan minyak gaharu. Tapi saya hanya menyuruhnya mengoles 2 kendi saja, bukan kendi si pencuri," jawab Abu Nawas. Lalu, "Ya, yang tak merasa bersalah pasti tak peduli dan terus membawa kendi seperti biasa. Tapi si pencuri, karena takut jebakan, dia akan mencoba melihat dalamnya. Dan itulah yang membuat
tangannya memegang bagian dalam kendi. Aroma minyak berpindah ke tangannya dan bajunya. Wah, luar biasa kau Abu Nawas. Kau memang bukan sekedar cerdik. Kau bikin keadilan terasa seperti lelucon yang nikmat. Ya, selama para pencuri masih takut pada teka-teki, izinkan saya tetap bermain Paduka. Abu Nawas mengangguk sambil santai. Tamat.